Bismillahirrahmanirrahim. Idza azala, apabila kamu telah mampu untuk memisahkan diri, laka bagimu, mahabbata makhlukin, kecintaan kepada sesama makhluk, fafrah, maka berbahagialah. Fahadha, maka ini, min inayatihi, adalah bagian dari pertolongan Allah bika kepadamu. Wala takunu, dan janganlah kamu ada, dan janganlah kamu menjadikan maksiatun, perbuatan maksiat, illa kecuali, wadzullu, dan kehinaan, ma'aha, menyertainya. Afa ta'sihi wa yu'izzuka, apakah kamu bermaksud berbuat maksiat sementara kamu berharap Allah memuliakanmu? Kalla, tidak demikian. Faqad rabata, sungguh telah bertalian, telah bergandengan, al-izza ma'at ta'ati, kemuliaan bergandengan dengan ketaatan, wadzulla, dan kehinaan, ma'al maksiati, bergandengan dengan perbuatan maksiat. Fasarat, maka jadilah ta'atuhu, ketaatan baginya, nuron, menjadi cahaya, wa izzan, dan menjadi kemuliaan, wa kashfa hijabin, dan terbuka penghalang, wa didduha, dan lawannya, maksiatun, adalah perbuatan maksiat, wa zulmatun, dan kegelapan, wa dhullin, wa dhullun, dan kehinaan, wa hijabun, dan penghalang, bainaka, antara dirimu, wa bainahu, dan antara zat Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, dan akan tetapi, ma mana'aka, tiada menghalangi pada dirimu, minasyuhudi, dari menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah, illa kecuali, adamu wuqufika, ketiadaanmu berhenti, ma'al hududi, atas ketetapan Allah, washtighaluka, dan kesibukanmu, bihadzal wujudi, yaitu dengan urusan nampak kehidupan, dengan urusan kehidupan dunia yang telah nampak. Idza asa, apabila berbuat maksiat, waladuka, anakmu, fa'adibhu, maka didiklah dia dengan tata krama, bisyar'i, lewat syariat agama. Wala taqta'hu, dan janganlah kamu memutuskan daripadanya, yakni tidak mempedulikan atas perbuatan maksiat yang dia lakukan. Bal, akan tetapi, qabilhu bil abusati, qabilhu, tampakkan olehmu kepadanya, bil abusati, dengan ketidaksenangan, dengan abusah, dengan abasa, berpaling, liyakuffa, supaya dia menahan diri, anil maksiati, dari berbuat maksiat, wa aksaru, dan kebanyakan, ma apa-apa, yadkhulu, yang masuk, alal mu'mini, atas hati orang-orang yang beriman, ad-dakhalu, masuknya keraguan,
ada keraguan-raguan idza kana asiyan, apabila dia berbuat maksiat. Fa imma, maka boleh jadi ayyafdahuhu, ada orang-orang yang membuka kesalahan-kesalahannya. Wa imma, dan boleh jadi ayyastahzi'u bihi, ada kalanya orang-orang itu mengolok-olok padanya. Fa idza fa'alu, maka apabila mereka melakukan dzalika, akan hal itu, faqad akhta'ut tariqa, faqad akhta'u, sungguh ada kesalahan baginya, at-tariqa, jalannya, yakni jalan yang salah. Idza asal mu'minu, apabila berbuat maksiat siapa orang mukmin, apabila orang mukmin berbuat maksiat, faqad waqa'a, maka sungguh ia telah terjatuh, fi waraqatin azimatin, kepada kebinasaan yang besar. Wa tariquhu, dan jalan menyelamatkannya, antaf'ala, agar kamu berbuat, agar kamu mengerjakan, ma'ahu, bersama dengan orang yang jatuh pada maksiat tadi, kama fa'alta ma'a waladika, sebagaimana yang kamu perbuat bersama dengan anakmu, inda isyanihi, ketika dia berbuat maksiat. Tu'ridu anhu fil zahiri wa takunu lahu rahiman fil batini. Tu'ridu, kamu berpaling, anhu, daripadanya, dari orang yang berbuat maksiat, fil zahiri, pada zahirnya, wa takunu, dan adalah kamu lahu padanya, rahiman, menjadi orang yang rahim, menjadi orang yang sayang, kasihan, fil batini, pada batiniyahnya. Wa tatlubu, dan kamu memohonkan lahu padanya, ad-du'a, yaitu dengan doa mohon ampunan pada orang-orang yang jatuh pada perbuatan maksiat, bil ghaibi, di tempat yang tidak nampak atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berbuat maksiat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita ingin selamat, kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, salah satu caranya adalah azala laka mahabbata makhlukin. Kita harus memisahkan diri, harus menyepi dari kecintaan terhadap makhluk. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah maka kita harus berupaya untuk azal, ya, menyepi atau memisahkan diri dari kecintaan-kecintaan terhadap sesama makhluk. Selama kita masih mencintai sesama makhluk, maka kita tidak akan bisa sampai pada tingkat pertolongan Allah yang tertinggi. Ya. Kalau kita sudah mulai meninggalkan kecintaan-kecintaan terhadap sesama makhluk, maka berarti kita sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, bentuk cinta kita kepada Allah, maka kecintaan kita kepada selain Allah menjadi kecil. Cinta kepada pasangan hidup, ya, cinta kepada anak-anak, cinta kepada harta dunia, cinta kepada kesenangan-kesenangan dunia, itu harus kita palingkan dan kita menuju kepada mahabbatullah, kecintaan kita kepada Allah. Sebab
Kata Allah, apabila kecintaanmu terhadap harta dunia, kecintaanmu kepada orang tuamu, kecintaanmu kepada istrimu, kecintaanmu kepada anak-anakmu, kecintaan kepada perdaganganmu, kecintaan kepada harta yang telah kamu himpun melebihi cinta kamu kepada Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, fantadhiris sa'ah, maka tunggu saat waktunya Allah akan memberikan peringatan. Cinta kepada dunia, sibuk sama dunia, lupa sama ibadah, lupa mendekatkan diri kepada Allah, berarti cintanya kepada dunia mengalahkan cintanya kepada Allah. Nanti oleh Allah akan dibalik. Kalau Allah cinta kepada kita, maka duniamu yang menjadikan sebab kamu lupa kepada Allah akan dibuang oleh Allah perlahan-lahan. Tadinya susah, waktu hidupnya susah, dia selalu ibadah kepada Allah. Sholat malam iya, jamaah 5 waktu ke masjid iya, kemudian duha iya, baca Quran 1 hari 1 juz iya. Tapi begitu dunianya datang, kekayaannya berlimpah, perniagaannya butuh waktu luang, pelan-pelan ya, jamaah 5 waktu berkurang. Dari 5 waktu penuh menjadi cuman 3 waktu, maghrib, isya, subuh misalnya. Siang harinya zuhur, asar masih sibuk sama kerjaan. Nanti berkurang lagi, tinggal maghrib sama isya, karena capek siang harinya, kemudian malamnya lelah, subuhnya kesiangan. Lama-lama tinggal maghribnya doang yang rutin ke masjid. Maghrib sibuk juga karena ngitung keuntungan usaha dalam 1 hari nggak selesai, akhirnya 5 waktu lewat. Ya. Seperti sahabat yang miskin, ketika ibadah itu sholat berjamaah, bajunya gantian sama istrinya, namanya Sa'labah ya. Sa'labah itu orang paling susah, buat ibadah aja baju gamisnya gantian ya. Selesai sholat lari pulang karena bajunya mau dipakai sholat buat istrinya. Sampai akhirnya ngeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doain kek saya biar kaya. Emang kamu udah siap kalau jadi orang kaya? Siap ya Rasulullah ya. Masih mau tetap ibadah? Siap ya Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah ya. Ya Allah, tambahkan rizki kepada Sa'labah biar jadi orang yang berkecukupan, orang kaya. Rasulullah dalam berdoa tidak mendoakan aja, sama Rasulullah dimodalin sepasang kambing ya. Kambing jantan, kambing betina, nih sono bawa pulang dirawat. Kambing itu bunting beranak 3 ya, bunting lagi beranak lagi 4, bunting lagi beranak lagi 2, terus gitu. Akhirnya dalam beberapa bulan mulai sibuk ngurusin kambing. Tadinya 5 waktu bisa rajin, akhirnya berkurang, cuma 4 waktu. Tambah tahun, tambah sibuk. Tambah tahun, tambah sibuk. Akhirnya dia ninggalin jamaah sama Rasulullah. Orang makin kaya itu makin perhitungan. Makin kaya makin perhitungan. Dimintain zakat, sedekah, perhitungan. Kalau dimintain sedekah, jawabnya minta aja ke tempat yang lain dulu, ntar saya belakangan.
Kalau sedekahnya sudah cukup banyak, udah cukup belum tuh sedekahnya? Udah, ya udah saya nggak usah ngasih. Ada orang modelnya begitu. Ada. Jadi kalau dimintain amal, ya, dimintain bantuan, bilangnya minta dulu sama orang lain sono, ntar kurangnya saya yang ngasih. Ya. Begitu minta udah cukup, datang lagi, Pak bagaimana mau ngasih nggak? Udah cukup belum? Udah. Ya udah, orang udah cukup. Emang dasar orang bakhil, pelit. Orang kaya makin perhitungan. Ujung-ujungnya sa'labah meninggalkan ibadah. Kenapa? Karena lebih condong cinta kepada dunia. Kenapa orang-orang dalam 5 waktu tidak bisa rutin datang ke masjid untuk sholat berjamaah? Jawabannya karena sibuk dengan dunianya masing-masing. Mungkin ada yang sibuk sebab pekerjaan, ya. Mungkin ada yang sibuk sebab kesukaan, ya. Ya. Cuman timbang main HP, dengar azan nggak berhenti main HP. Cuman timbang kongko, ya, ngobrol dengan teman-temannya, dengar azan nggak berhenti, lanjut terus sampai akhirnya meninggalkan ibadah. Jadi apa yang menyebabkan kita malas untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah kesibukan dunia. Maka tidak ada perbuatan maksiat kecuali akan menjadikan sebab kehinaan bagi orang yang berbuat maksiat. Tidak ada orang meninggalkan ibadah menjadi sebuah kebahagiaan kecuali menjadikan sebab kehinaan. Sebab ketika orang itu berbuat maksiat, maka harapan dimuliakan oleh Allah menjadi sirna. Allah memuliakan hambanya manakala hambanya menaati aturan Allah. Maka orang yang mengabaikan aturan Allah tidak ada yang menjadi mulia. Apakah mungkin kamu bermaksiat kepada Allah lalu kamu akan dimuliakan oleh Allah? Nggak ada itu. Nggak ada. Karena itu berkaitan, orang yang taat maka menjadi mulia, ya. Kemuliaan dari Allah sampai sebab ketaatan dia kepada Allah. Begitu pula kehinaan akan sampai sebab dia berbuat maksiat kepada Allah. Ini gandengannya, ya. Ya. Gandengan bahasa kehidupannya begitu. Misalnya orang sehat, ya gandengannya walafiat, ya. Misalnya cuaca gelap, gandengannya gulita. Gelap gulita. Kalau gelap terang itu namanya lawanannya, ya. Kalau orang taat lawanannya maksiat. Sebab taat maka dia mulia, maka sebab maksiat dia kemudian menjadi hina. Nah itu padanan, gandengannya, ya. Gandengan kalimatnya begitu. Maka ketaatan menjadikan sebab terangnya cahaya iman, ketaatan menjadikan sebab mulianya seseorang, sehingga akan membuka hijab bainahu wa bainallah. Yang menjadikan penghalang bagi dirinya kepada Allah menjadi terbuka sebab dia ada taat kepada Allah. Begitu pula kalau orang berbuat maksiat maka menjadi gelap, ya.
Sebab orang yang melakukan satu kali perbuatan maksiat, ya, kata Rasulullah, ya, satu kali berbuat maksiat maka sabatat nuktotan, ya, akan nempel satu titik gelap fi qalbihi. Ya. Satu kali maksiat ada titik gelap di hati. Dua kali titik gelap. Tiga kali, tiga titik gelap. Berkali-kali gelap itu hatinya. Maka kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak demikian kata Allah, tapi karena hatinya menjadi hitam sebab apa yang telah mereka perbuat. Bagaimana cara membersihkannya? Adalah dengan bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, bersihkan diri, bertaubat kepada Allah. Ya, bersihkan hati dari salah dan dosa, tata hati dengan ketaatan kepada Allah, yang ketaatannya itu semata-mata karena Allah. Bukan ketaatan itu karena merasa diri mulia dan kebanggaan pada Allah, tapi ketaatan itu adalah semata-mata karena Allah. Sebab kadang ada, ya, orang itu ketika rajin ibadah perasaan dalam dirinya adalah at-tafakhur wal kibir, ya, bangga dan sombong. Muncul kalimat dalam dirinya, orang kayak saya dong, ya, rajin ibadah, sholat terus ke masjid, ya, ngaji, ya, sedekah, tuh, lihat kayak saya. Nah itu berarti ada at-tafakhur, ada fakhriyah, kemudian ada kibir, ya, ada kesombongan, sehingga memandang orang lain yang belum melakukan kebaikan itu dianggap orang-orang yang mereka tidak akan mendapati ampunan Allah. Padahal dijelaskan orang yang berbuat maksiat lalu kemudian disertai dengan rasa bersalah dan bertobat serta memperbaiki diri, itu lebih mulia ketimbang orang ahli ibadah tetapi ada rasa kesombongan dalam diri. Kita maksiat nih, kita merasa sudah salah melangkah, lalu ada rasa bersalah di hadapan Allah, kemudian memperbaiki diri dengan bertaubat, itu lebih mulia ketimbang orang yang taat, ya, orang itu merasa ibadahnya paling sempurna tetapi dalam dirinya ada unsur kesombongan. Kalau kamu sudah sampai pada titik taat kepada Allah, maka jaga dan pelihara ketaatanmu kepada Allah, ya. Caranya bagaimana? Tetap mendekatkan diri kepada Allah dan perlahan-lahan tinggalkan kesibukan-kesibukan urusan dunia. Sampai Rasulullah menyampaikan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah untuk urusan-urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Artinya bukan terus urusan dunia dikejar, tapi artinya urusan dunia kalau hari ini harus berhenti sebab ada panggilan ibadah, maka berhentilah karena besok masih ada waktu. Kalau hari ini belum berhasil, jangan dikejar terus, berhentilah untuk introspeksi diri. Kenapa belum berhasil? Oh, ada kekurangan ini, kekurangan ini, kekurangan ini. Biarlah kita perbaiki diri dulu,
karena besok masih ada waktu untuk urusan dunia. Tapi kerjakanlah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Artinya jangan tunda-tunda urusan ibadah, jangan tunda-tunda urusan akhirat. Kenapa? Karena ini yang terakhir. Besok saya tidak akan lagi bisa melakukan perbuatan seperti ini. Kalau kamu menemukan anak-anakmu dia masih berbuat maksiat kepada Allah, jangan kemudian kamu tidak peduli, ya. Tapi kamu harus peduli kepada mereka. Didik mereka dengan mengenalkan syariat-syariat ajaran agama, ya. Ketika dia berbuat maksiat, bahwa maksiat itu menyalahi aturan agama, harapannya perlahan-lahan dia meninggalkan perbuatan maksiat. Tampakkan olehmu rasa tidak suka ketika anak-anakmu berbuat maksiat. Dengan cara apa? Mungkin dimarahi, mungkin tidak dikasih uang jajan, mungkin menampakkan muka cemberut, ya, membentak dan memarahinya secara zahir. Itu tandanya kita ada peduli kepada kita punya anak. Harapannya supaya kemudian anak itu sadar diri bahwa apa yang dia perbuat adalah kesalahan, ya, dibuktikan dengan orang tua yang marah, maka dia menjadi perlahan-lahan menjadi baik. Jangan kemudian dibiarkan, ya, meninggalkan sholat, dibiarkan, didiamkan, enggak dinasehati, enggak diberikan peringatan. Ingat bahwa orang yang meninggalkan sholat berarti sudah melawan perintah Allah. Orang yang melawan perintah Allah akan mendapati siksa. Ingat, sekali meninggalkan sholat berarti kamu telah mencatat nama dirimu di pintu neraka untuk tercebur ke dalam neraka selama 1 hari. 1 harinya akhirat, 1000 tahun di dunia. 1 kali meninggalkan sholat, 1000 tahun masuk di dalam neraka. Itu namanya nadhir, peringatan, ya. Peringatan terus begitu. Apalagi kemudian berbuat maksiat, kudu diingatkan, kudu ada rasa peduli terhadap kita punya anak. Sekalipun mungkin boleh jadi orang lain mencibir kepada kita, ya, bapaknya mah orang ahli ibadah, ya, tukang ngaji, tukang sholat, jadi imam masjid, musola, tapi anaknya, ya, berbuat dosa. Biarin aja. Karena orang tua mana yang kepingin anaknya menjadi orang yang tersesat? Nggak ada. Ya, bapaknya mah ustadz, guru, kiai, tapi anaknya ahli maksiat misalnya. Biarin aja orang ngomong begitu. Kenapa? Sebab orang tua mana yang kepingin anaknya jadi orang yang rusak. Jangankan orang tua yang baik-baik, orang tua yang nggak baik sekalipun pingin anaknya tidak ngikutin perbuatan yang tidak baik. Contoh, bapaknya tukang maling, tukang nyopet. Ada nggak itu bapak yang begitu doain anaknya, ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi pencopet profesional, lebih hebat dari saya. Ada nggak? Nggak ada. Pasti bahasanya, ya Allah, biarin deh saya yang berbuat kayak begini karena sudah terpaksa. Yang penting anak-anak saya jangan ngikutin kerjaan saya. Tuh, orang jahat aja doa buat anaknya supaya jadi orang baik. Apalagi orang-orang yang sudah berbuat baik. Karena itu, ya, kata Imam Ibnu Athaillah, aksaru ma yadkhulu 'alal mu'min ad-dakhal idza kana 'asiyan, ya. Fa imma ay yafdahuhu wa imma ay yastahzi'u bihi. Ya, kalau lihat ada anak orang baik-baik itu berbuat maksiat, ada kalanya orang itu menyampaikan rasa iba dan kasihan,
ada kalanya dijadikan sebagai sebuah pembenaran. Ya, jangankan anak saya, itu anak ustadz aja kelakuannya kayak begitu. Nah, nggak boleh itu begitu. Nggak boleh. Terus ya, dibimbing, dididik. Sebab kalau kita tidak melakukan seperti itu, faqad akhta'ut thariqa, dia nanti lama-lama akan salah jalan. Lama-lama akan salah jalan. Tugas kita seperti itu. Terus anak sudah bagus, ada tetangga kita yang belum bagus. Maka caranya bagaimana? Tampakkan ketidaksukaan kita terhadap dia melakukan maksiat. Ya. Mungkin dengan cara kita ogah senyum sama dia, ya. Mungkin dengan cara muka kita merengut, ya, menampakkan pada dia. Atau mungkin dengan cara ketika kesulitan kita tidak membantu kepada dia, supaya ada efek jerah. Zahirnya menampakkan kesal dan marah sama dia, tapi batinnya, hakikatnya kita punya rasa rahim, ya, punya rasa sayang sama dia. Akhirnya apa? Didoakan. Kita doakan dia, sekalipun yang didoakan tidak tahu. Kita doa terus, ya. Tetangga kita, saudara kita, atau siapapun yang kita kenal masih berbuat maksiat dan dosa, tidak segan-segan, tidak henti-henti, senantiasa mendoakan, sekalipun zahirnya menampakkan tidak suka. Karena kadang-kadang di masyarakat ini kita serba salah. Misalnya orang hajatan pakai dangdutan, ya. Biduannya pakaiannya press body, ya. Iya, pakaiannya ketat-ketat, nonjol semua, atasnya nonjol, bawahnya nonjol. Iya, belum menggerakkan badan aja, kalau kita melihat dosa apa enggak? Dosa. Apalagi dia nyanyi, pegang mic, dia joget, berarti dia menimbulkan dosa bagi orang lain. Ustadz datang kondangan, kira-kira gimana? Serba salah kan? Iya. Datang kondangan, ya. Mana udah ngumpet-ngumpet, ya. MC-nya kenal sama ustadznya. Selamat datang ustadz kita, selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan, ya. Disebut lagi namanya, padahal ustadznya udah ngumpet-ngumpet biar nggak dipanggil, disebut. Nah, ini kan serba salah. Kita nggak datang kondangan dianggap sok suci, ya. Ketika kita datang kondangan, kita duduk di situ, biduan meliuk-liuk di hadapan kita, apa persepsi jamaah yang hadir? Ah, ustadz aja menikmati yang begitu, apalagi kita. Nah, ini kan hal-hal yang menjadi serba salah. Maka perbuatan dosa yang berulang-ulang, yang dilakukan terus-menerus, maka seolah-olah itu bukan lagi perbuatan dosa. Ya, karena sudah terbiasa. Saya ingat saya punya guru, ya, sudah almarhum almaghfurullah, ya, almarhum Kiai Alawi Zain, orang Basmol sana. Itu kalau datang kondangan, umpamanya naik motor sama istrinya atau naik mobil, begitu turun dari mobil yang punya hajat ada dangdutan, nggak jadi, dia balik, nitip doang sama tukang parkir, tolong nitip nih amplop masukin, dia balik. Dia balik. Kenapa? Ini maknanya adalah qabilahu bil abusah, ya, menampakkan ketidaksukaan, ya, menampakkan ketidaksukaan. Tapi cerita guru saya yang di pesantren itu, ketika mau berangkat ceramah naik mobil melewati satu kampung, yang di kampung itu ada orang hajatan pinggir jalan besar,
ngundang dangdutan, biduannya cukup terkenal, nutup jalan, ya, meludak pengunjungnya. Supirnya kebingungan, Pak Kiai harus bagaimana ini? Ya udah pelan-pelan aja, ya jalan pelan-pelan aja. Itu tidak ada sumpah serapah, memang tidak menampakkan senyum, ya. Bahkan kalimat yang muncul dari lisannya, ya Allah, berikan kesenangan pada orang-orang yang senang seperti ini, ya. Orang-orang yang lagi senang-senang ini, semoga kau berikan kesenangan besok di negeri akhirat. Coba, aneh nggak kalimatnya seperti itu? Ya, ya Allah, semoga kau berikan kebahagiaan besok di akhirat seperti dia lagi bahagia sekarang ini. Artinya apa? Kalimat itu mengandung doa, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka supaya mereka menghentikan kesenangan yang seperti itu, lalu menggantinya dengan bertaubat dan memperbaiki lewat ibadah. Tuh, bahasa yang muncul di lisannya seperti itu. Maka untuk sekelas saya, kadang-kadang ya terpaksa harus duduk di situ, ya, sambil menikmati hidangan, tapi berupaya muka kita tidak melihat kepada biduan yang sedang meliuk-liuk, yang ngadep ke sono, kayak ngadep kemana kayak, ya. Supaya setidaknya ada bahasa dari jamaah yang ikut hadir di situ. Oh, begitu sikap Ustadz, ya. Hadir karena memenuhi undangan, tapi mencoba menghindar karena di situ ada unsur maksiat. Itu harus ada seperti itu. Jadi zahirnya menampakkan tidak suka, tapi batinnya ada rasa sayang, sehingga didoakan supaya, ya, supaya orang itu sadar kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada waktu, barangkali ada yang menambahkan, silahkan. Ya. Masalah? Talak itu ada talak sir, ada talak jahar, ya. Talak sir itu misalnya, ya sudah, kamu susah diatur, sono gi kamu pulang ke rumah orang tuamu, atau besok kamu saya antar ke rumah orang tuamu. Nah, itu talak siri. Talak siri itu kan bahasanya aja suruh pulang, tapi hatinya karena mungkin saking keselnya, ya, takut mengucap cerai itu menjadi cerai, ya. Nah, maka kalimatnya seperti itu. Itu namanya talak sir, ya. Talak sir itu kalau kemudian suami istri itu saling memaafkan, maka berarti sudah rojai, sudah rujuk. Kalau disuruh pulang istrinya kemudian pulang, lalu melewati masa iddah 3 bulan 10 hari, sekalipun tidak diucapkan kalimat cerai, itu talak sirnya menjadi jahar, karena sudah melewati masa iddah. Kalau mau balikan lagi kudu ijab qabul akad nikah. Kemudian talak itu ada talak rojai, ada talak ba'in. Talak rojai adalah talak yang bisa dirujuk. Kalau talak sir atau talak yang belum sampai masa iddah, namanya rojai sughra. Kalau sudah minta maaf, saling memaafkan, sekalipun sudah keluar kalimat cerai, selama belum melewati 3 bulan 10 hari,
maka sudah rujuk. Ada roja'i kubro, ya sudah, lu susah diatur, lu gue cerai lu. Jatuh talak itu. Kemudian pisah, ya, selama 3 bulan 10 hari, maka rujuknya harus ijab qabul. Harus ada walinya, bapaknya atau saudaranya, kemudian ada saksinya. Nah, kemudian ada talak ba'in. Talak ba'in itu talak 3, ya. Talak 3 sekalipun dalam keadaan emosi, di situ ada saksi, maka jatuh talak ba'in, ya. Talak 3 itu menjadi berlaku. Terus bisa dirujuk apa enggak? Bisa dirujuk, tapi lewat muhallil. Muhallil itu kalau sudah ditalak 3, kemudian sudah lewat 3 bulan 10 hari, maka perempuan itu dinikahi dulu oleh laki-laki lain. Sesudah dinikahi oleh laki-laki lain, tunggu sampai diceraikan oleh itu laki-laki. Nah, yang menikahi ini namanya muhallil. Ya, muhallil itu penghalal pernikahan kembali pasangan suami istri yang talak 3. Tunggu sampai si muhallil ini menceraikan mantan istrinya. Sesudah diceraikan, tunggu 3 bulan 10 hari kemudian, lalu boleh rujuk kembali. Baik itu dia dalam keadaan emosi, apalagi dalam keadaan sadar, ya. Ini pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat. Sekalipun ada yang mengatakan pendapat yang tidak kuat, kalau dia dalam keadaan emosi atau dalam keadaan tidak sadar sebab dia lagi mabuk, ya, biar kata ngomong cerai berkali-kali juga tidak sah cerainya, karena dia tidak dalam keadaan sadar. Ada yang berpendapat demikian. Tapi untuk kehati-hatian kita sebagai kaum laki-laki supaya tidak gampang mengucapkan kalimat cerai, ya, maka talak 3 sekalipun dalam keadaan emosi, kalau itu ada saksi, apalagi saksi dari wali ada, sudah jatuh talak 3. Maka tidak bisa rujuk kembali sebelum itu perempuan dinikahi oleh laki-laki lain. Dan muhalilnya bukan laki-laki bayaran. Iya, saya talak 3 sama istri saya, terus kemudian saya masih cinta, ya. Lalu saya manggil Pak Agus, Gus tolong nikahin istri saya. Ya sehari aja ya, jangan diapa-apain. Saya ongkosin dah. Nanti sesudah itu kamu ceraikan. Enggak sah itu, ya, namanya muhalil bayaran, ya. Iya, karena apa? Muhalil itu, ya, fungsinya adalah supaya dukhul, hubungan sebadan dengan istri yang diceraikan oleh mantan suaminya, lalu kemudian sesudah sepakat pisah, baru kemudian bisa dirujuk kembali. Demikian. Ada lagi? Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, belajar dari keterangan ini, tentu kita hidup ini harus memikirkan diri kita, sebab hidup itu ada batasannya, ya. Batasan hidup adalah al-maut, batasan hidup adalah kematian. Kalau kita meninggal dunia, bahasa halusnya, bahasa kasarnya kita mati, 1 jam 2 jam masih ada orang yang menangisi kita, istri menangisi kita, anak-anak menangisi kita. Tapi 3 jam kemudian mereka sudah tidak menangisi kita karena capek nangisnya. Saudara-saudara kita yang datang mereka kumpul, ya, menemani tamu-tamu yang takziah. Obrolannya kadang-kadang bukan urusan kematian, tapi urusan bisnis, urusan dunia, sambil ngopi. Kadang-kadang ada yang ketawa-ketawa, padahal kita baru mati.
koleha-koleha kita, teman-teman kita yang mereka punya kesibukan tidak bisa datang takziah kepada kita kecuali cukup di WhatsApp, ikut berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga husnul khotimah, semoga min ahlil khair, semoga ahlul jannah. Paling itu sudah. Seminggu kemudian sesudah kita nuju hari, ya, anak-anak kita sibuk kembali pada pekerjaannya masing-masing. Paling istri kita yang menaruh kesedihan, ya, di rumah. Tapi 1 bulan kemudian istri kita mulai bangkit, melihat tontonan televisi ada lawak, mulai bisa tersenyum dan tertawa, ya. Berarti sudah mulai tidak ada yang peduli kepada kita. Orang-orang dekat kita mulai melupakan kita. Orang-orang yang selama kita hidup kita bela-belain, kita tolong, kita bantu, begitu kita meninggal dunia, pelan-pelan mereka mulai melupakan kita. Lalu pertanyaan berikutnya, untuk siapa sejatinya kita hidup? Untuk siapa hakikatnya kita hidup? Maka berarti kita hidup itu niatannya ibadah kepada Allah. Kita kudu persiapan melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri sebagai bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setahun kemudian istri kita menikah dengan laki-laki lain. Belum 1 tahun harta kita sudah diwaris-waris oleh keluarga kita. Kita mulai tidak dikenang lagi, mulai ditinggalkan, nama kita sudah mulai redup, bahkan 2 tahun 3 tahun hilang nama kita, hilang pula jasa-jasa kita dalam masyarakat. Maka oleh karena itu kita harus memikirkan diri kita sendiri. Pikirkan diri kita sendiri, kita bakal mati. Maka mati itu kudu punya bekal. Bekal itu harus kita siapkan, tidak boleh bergantung kepada orang lain. Tugas kita dalam hidup berbuat baik, ibadah kepada Allah, ibadah kepada sesama manusia, berbuat baik kepada siapapun, karena itu adalah tinggalan-tinggalan kebaikan yang akan dikenang oleh orang-orang yang hidup sesudah kita mati. Maka kalau yang ditinggalkan adalah keburukan, yang diperbuat oleh kita adalah keburukan, maka yang akan dikenang oleh orang-orang yang sesudah kematian kita adalah keburukan-keburukan kita. Maka bersiap-siaplah sebelum kematian datang menjemput kepada kita. Apa yang harus kita siapkan? Keikhlasan dalam ibadah, ketakwaan dalam ibadah, semangat dalam menghimpun nilai-nilai kebaikan, karena itu yang akan menjadi bekal buat kita. Anak kita tidak bisa berharap, istri kita tidak bisa berharap, keluarga dan saudara kita tidak bisa berharap, kecuali kebaikan-kebaikan yang sudah menempel kepada mereka, yang kemudian mereka selalu mendoakan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.